Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh dan kultum Masjid Baitur Rahim yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya kita masih diberi kesempatan untuk sholat berjamaah di masjid yang kita cintai. Salawat dan salam tentunya selalu kita sanjung agungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita akan mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan adanya perubahan dalam penegakan hukum pidana di negara kita, atau dengan perkataan lain adanya perubahan penyelesaian perkara pidana di negara kita, sehubungan dengan adanya atau dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang mulai berlaku tanggal 2 Januari beberapa hari yang lalu ini. Ini saya sampaikan karena tidak elok gitu ya, jika di beberapa kesempatan saya diminta untuk menjadi narasumber untuk mensosialisasikan ketentuan ini. Pada akhir Desember yang lalu saya diminta oleh Polda Lampung untuk menjadi narasumber sosialisasi kedua undang-undang ini kepada seluruh penyidik di lingkungan Polda Lampung se-Provinsi Lampung. Jadi orang jauh dikasih tahu gitu ya, sedangkan tetangga kita, saudara kita itu kan enggak gitu ya, jadi tidak elok. Namun sebelum sampai ke sana, saya ingin mengingatkan, tadi sudah alhamdulillah takmir pengurus masjid sudah memprogramkan ya, untuk doa bersama di 10 Saban ya. Jadi hari ini tanggal 13 Saban dan di 10 Sabannya tanggal 3 ya, tanggal 3 Februari atau malam di 10 Sabannya malam Selasa gitu ya, malam Selasa, dan sekaligus berarti insya Allah tidak lama lagi kita lebih kurang 17 hari yang akan bertemu dengan bulan suci Ramadan ya. Akhirnya kita harus bisa mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan itu. Dan dari banyak hadis Rasulullah itu di bulan Syaban ini banyak melaksanakan puasa sunnahnya ya. Jadi puasa sunnah itu hampir 1 bulan Rasulullah menurut riwayat Aisyah ya, istri beliau itu melaksanakan puasa sunnah ya. Sedangkan puasa wajibnya itu di bulan Ramadan ya. Oleh karenanya kita idealnya mengikuti ya, mencontoh beliau, apalagi seperti hari ini misalnya, ini mulai tanggal 13 ya, berarti kita sudah bisa ya melaksanakan puasa sunnah Ayyamul Bid ya, tanggal 13 untuk Saban, bulan Saban tahun ini, Ayyamul Bid bulan Saban tahun ini 1447 Hijriah ini ada istimewa juga gitu ya, karena Ayyamul Bidnya langsung bertemu dengan puasa
puasa sunnah Senin ya, dan puasa sunnah nisfu Sa'ban. Ya, oleh karenanya saya pikir kepada pengurus masjid takmir tidak cukup hanya berdoa bersama pada malam nisfu Sa'bannya, lalu pada hari tanggal 15-nya itu gitu ya, seperti tahun yang lalu kalau nggak salah kita mengadakan buka puasa bersama gitu ya, untuk puasa sunnah nisfu Sa'ban itu. Dan saya sering menyampaikan salah satu program yang baik yang untuk masjid kita ini sekaligus untuk memberikan contoh kepada adik-adik kita, anak-anak kita ya, untuk menghidupkan puasa sunnah gitu ya, dengan mengadakan buka bersama pada hari Senin dan hari Kamis ya. Banyak masjid sudah melaksanakan itu gitu ya, sehingga anak-anak kita, adik-adik kita itu mulai mengetahui ya, kalau bahwa yang namanya puasa itu tidak hanya di bulan Ramadan ya, puasa wajib, ada puasa sunnah ya, yang menurut hadis Rasulullah itu selalu melaksanakan puasa Senin dan Kamis itu karena pada hari itu amal kita dilaporkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Sedangkan pada nisfu Sa'ban, malam nisfu Sa'ban itu amalan kita itu dilaporkan juga kepada Allah gitu ya, dalam takaran 1 tahun ya. Jadi kalau Senin Kamis itu amal ibadah kita dilaporkan ke Allah itu dalam waktu mingguan, 1 minggu gitu ya. Kalau nisfu Sa'ban amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 tahun sekali gitu ya. Oleh karenanya sangat urgent, sangat penting kita untuk melaksanakan ya ibadah sunnah ya, baik itu sunnah nisfu Sa'ban, sunnah Senin Kamis, bahkan jika memang mampu kita bisa melaksanakan ibadah puasa Daud ya, yang hari ini puasa, besok tidak gitu ya. Dan ada teman saya itu menderita diabetes ya, udah akut, dengan melaksanakan puasa sunnah Daud ini justru menjadi sehat kembali gitu ya. Jadi kalau pas puasa semuanya gitu ya, kalau pas tidak puasa ya semua makanan dimakan gitu. Jadi seimbang ya dalam kehidupannya ya. Oke itu ini kan Bapak Ibu yang saya hormati, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 23 tentang hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 25 tahun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana. Ini melakukan perubahan paradigma. Ya, kalau selama ini kita menggunakan hukum pidana itu yang berasal dari kolonial yang bersifat retributif ya, jadi selalu memberikan penghukuman gitu ya. Namun dengan KUHP baru ini disebut dengan KUHP nasional, dikatakan nasional karena dia hasil produk ya, dari pemikiran bangsa kita ya. Bapak Ibu, kita berkaitan dengan hukum pidana ini bisa sebagai korban, juga bisa sebagai pelaku ya. Oleh karenanya kita perlu mengetahui ya, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum pidana ini ya. Di dalam hukum pidana ada 4 kepentingan hukum yang harus dilindungi, yaitu kepentingan hukum korban, kepentingan hukum pelaku, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum negara. Nah, 4 kepentingan hukum ini diakomodir ya, oleh KUHP nasional ini, yang Undang-Undang 1 Nomor Tahun 23 ini ya. Dengan paradigma, kalau bahasa hukum
hukumnya itu that the other victim struck jadi hukum pidana yang menghargai, ya, mengakomodir empat kepentingan ini: kepentingan korban, kepentingan pelaku, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Gitu ya. Oleh karenanya, walaupun sudah sarjana hukum, gitu ya, itu harus kan mempelajari, ya, karena cara pandangnya berbeda, ya, aturannya berbeda. Sedangkan para alumni Fakultas Hukum sebelum tahun 2026 ini itu produknya menggunakan pengetahuan hukum pidana lama, ya, gitu kan, harus belajar lagi, ya. Jadi penyidik JPU, hakim sekarang ini semua belajar lagi, ya, karena nomor total, ya, nomor total mengenai KUHP hukum pidana ini, ya. Karena hukum pidana ini produk nasional, gitu ya, maka nilai-nilainya juga diangkat, ya, dari nilai-nilai bangsa Indonesia yang bersifat religius, ya. Jadi aspek religius itu diakomodir, ya, di dalam KUHP nasional. Selain dia melindungi hak asasi manusia, gitu ya, yang diatur secara seimbang. Jadi banyak beberapa perbuatan yang dilakukan kriminalisasi dalam rangka memperhatikan aspek religius ini, ya. Seperti contoh misalnya tindak pidana zina, gitu ya. Kalau di dalam KUHP lama, gitu ya, yang diatur pasal 284 itu, zina itu hanya berlaku bagi salah satu yang terikat perkawinan. Jadi kalau nggak terikat perkawinan, janda dan duda, gitu ya, bujang dan gadis melakukan zina, berhubungan badan, nggak dihukum tuh, ya, menurut pasal 284 KUHP, ya, yang lama itu, ya, karena itu produk kolonial, gitu ya. Lalu oleh KUHP nasional ini itu semua, ya, semua orang yang melakukan persetubuhan di luar pernikahan, gitu ya, itu dipidana. Ya. Hanya saja karena ada kepentingan hukum yang harus dilindungi, yang diutamakan adalah keutuhan keluarga, gitu ya. Oleh karenanya untuk delik zina ini dia bersifat delik aduan. Ya, delik aduan itu maksudnya adalah tindak pidana itu baru bisa diangkat, ya, baru bisa dihukum, ya, dipidana kalau ada aduan dari pihak-pihak yang mempunyai hak untuk melakukan pengaduan itu, khususnya istri atau suami, ya. Kalau tidak ada istri dan suami, itu orang tua, ya, dan anak. Masyarakat nggak boleh, ya. Jadi kalau ada peristiwa pidana zina, ya, itu yang berhak untuk mengadu, ya. Jadi di dalam hukum itu dibedakan antara melapor dan mengadu, ya. Kalau melapor itu untuk tindak pidana umum, ya. Kalau mengadu itu tindak pidananya aduan, ya. Dia baru bisa diproses kalau ada aduan. Kalau laporan itu semua diangkat, gitu ya. Sehingga konsekuensinya kalau laporannya palsu, maka laporan itu bukan pidana, ya. Jadi laporan palsu, ya, tidak pidana laporan palsu. Nah, itu, ya. Lalu ada dari baru juga, ya, yang berkaitan dengan poligami. Jadi di dalam pasal 403 itu, bagi seseorang yang terikat perkawinan melakukan perkawinan kedua tanpa seizin istri pertama, itu dipidana sekarang.
ini sedang terjadi polemik ya, antara ada yang mengatakan kawin siri ini bisa dipidana gitu. Dan saya pikir kawin siri juga itu bukan berarti kawin diam-diam gitu ya. Islam juga mengajarkan kawin yang tidak tercatat itu juga antara dua keluarga itu mengetahui mengenai status perkawinan. Nah itu dipidana juga gitu ya. Tapi dia jadi aduan ya, jadi kalau istri pertamanya itu nggak terima ya, dia bisa diproses itu. Ada saja sekarang Bapak Ibu dalam rangka penegakannya itu hukum acara pidananya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 25 ini memodifikasi ya. Jadi ada beberapa cara untuk menyelesaikan perkara pidana. Kalau dahulu semua perkara pidana itu harus diselesaikan secara persidangan, peradilan, ya, secara litigasi, secara ininya hukumnya. Ya. Namun sekarang tidak semata-mata menggunakan secara litigasi. Jadi ada penyelesaian secara yang pertama yang disebut dengan restoratif justice, ya. Penyelesaian secara keadilan yang restro, ya, keadilan yang membalikan. Jadi terhadap tindak pidana ringan itu penyelesaiannya tidak disidangkan, ya, diselesaikan secara musyawarah. Ya. Itu mulai dari tingkat penyidikan sampai di persidangan. Adanya ketentuan restoratif justice ini dalam rangka untuk melindungi kepentingan korban selain kepentingan pelaku. Jadi terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana ringan, ya seperti kan kita pernah ribut-ribut mengenai kasus Mukminah gitu ya, yang mencuri beberapa buah kakao ya, itu dipidana ya, karena dia menggunakan model lama gitu ya. Kedepannya kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi ya, karena ada ketentuan mekanisme RJ ya, justice dalam KUHP baru ini itu mewajibkan ya, penyidik bisa polisian kalau menemukan atau ada dapat laporan aduan mengenai tindak pidana seperti ini wajib ya, untuk melaksanakan restoratif justice itu. Dan hal yang baru ya, di dalam KUHP nasional ini ada ketentuan yang berkaitan dengan dana abadi. Ya, jadi dana abadi itu dana yang disediakan oleh negara gitu, untuk membayar ganti rugi, rehabilitasi, restitusi dan kompensasi terhadap korban tidak pidana. Jadi selama ini sudah ada aturan mengenai ganti rugi, restitusi, kompensasi gitu ya. Jadi kalau restitusi itu pelaku yang wajib bayar. Kalau kompensasi negara yang bayar. Nah yang jadi masalah pelaku di negara kita ini mayoritasnya kere-kere gitu ya, sehingga nggak mampu ya. Walaupun pengadilan sudah menetapkan pelaku wajib bayar ganti rugi atau restitusi untuk tindak pidana kekerasan seksual anak-anak itu si pelaku nggak bisa bayar ya, karena memang nggak ada gitu ya. Nah kemajuannya adalah negara, ya, negara harus bertanggung jawab. Wujud negara bertanggung jawab itu menyediakan dana abadi itu. Jadi kedepannya bagi korban suatu tindak pidana yang menuntut ganti rugi, ada hak untuk mendapatkan rehabilitasi, misalnya pecandu narkotika itu ya, restitusi dan kompensasi itu ada dananya ya, di dalam undang-undang wajib negara menyediakan. Dan yang terakhir di dalam penyelesaian perkara pidana itu ada yang disebut dengan restoratif pardon atau
hakim. Jadi walaupun perkara itu sudah disidangkan, terdakwanya terbukti melakukan suatu tindak pidana, apabila menurut hakim bahwa perbuatannya itu ringan dan sebagainya, hakim bisa menyatakan terdakwa ini terbukti melakukan suatu tindak pidana, namun dimaafkan. Nah itu motif baru ya, ketentuan baru yang akan diberlakukan ke depan. Jadi hakim punya kewenangan untuk memaafkan pelaku yang dipandang oleh hakim, misalnya contohnya penghinaan dan sebagainya itu ya, hakim menyatakan bahwa yang bersangkutan memang bersalah, ya, memenuhi unsur-unsur pasal, namun dia dimaafkan. Ya. Lalu penyelesaian lainnya banyak, ada penyelesaian di luar perkara, diversi. Ya, jadi untuk tindak pidana anak itu wajib diversi. Ya. Hanya saja Bapak Ibu, walaupun ketentuannya itu sudah mengakomodir ya, bersifat humanis, secara teoritis keberlakuan atau penegakan hukum itu dipengaruhi oleh 3 aspek. Ya. Jadi tidak semata-mata aspek undang-undangnya sudah bagus, sudah bisa on ditegakkan. Ya, jadi secara teoritis selain aspek substansi, undang-undang itu harus bagus. Lalu yang kedua, aspek struktur. Ya, struktur ini penyelenggaranya, ya, penyelenggaranya. Ini yang paling berat, penyelenggaranya ini, ya, karena selama ini sudah mendarah daging menggunakan hukum lama yang bersifat retributif pembahasan, gitu ya. Itu pindah ke secara humanis, itu untuk merubah perilaku itu susah, gitu ya, memerlukan waktu yang lama. Ya. Di samping yang ketiga, budaya hukum masyarakat. Nah, budaya hukum masyarakat itu pengetahuan masyarakat tentang hukum yang baru itu. Jadi ke depan kita selaku masyarakat tidak boleh lagi kut-kut gitu ya. Harus setiap perkara itu dipenjarakan dan dibalas di penjara gitu ya. Jadi dia harus melihat secara kasuistis, karena secara ilmu kriminologi kontemporer, ilmu tentang kejahatan yang terbaru itu ditemukan bahwa penjahat itu melakukan kejahatan itu tidak bebas, gitu ya. Dia melakukan pencurian karena lapar, misalnya gitu ya. Itu harus diakui, harus diakomodir kondisi bersifat kekhususannya itu. Jadi kalau orang mencuri karena iseng, mencuri karena untuk mengumpulkan harta, dengan mencuri karena lapar, itu perlakuannya harus dibedakan. Itu menurut ilmu kejahatan atau kriminologi yang baru ini. Jadi pelaku itu dia tidak bebas, ya. Karena dia tidak bebas, maka negara, masyarakat harus ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan jahatnya itu. Jadi kita selaku tetangga dari pelaku kejahatan punya kewajiban juga itu, ya. Mengapa saudara kita melakukan kejahatan, ya, yang seharusnya nggak perlu melakukan kejahatan, ya. Kan banyak kasus kita temukan sangat miris, sebenarnya ada kasus pelaku di main hakim sendiri masyarakat, ya, ketika HP-nya dibaca gitu ya, anaknya menanyakan, "Bapak, kami ada dapat rezeki agar segera pulang karena kami sudah lapar," kan gitu ya. Jadi dia mungkin sudah mantap pemikirannya, mencari yang halal nggak dapat ya. Akhirnya pada dorongan kondisi ekonomi keluarganya, dia melakukan kejahatan. Nah, oleh karenanya, poin yang harus kita perhatikan dalam konteks kejahatan ini, kita masyarakat harus juga bertanggung jawab, ya, terhadap saudara-saudara kita, tetangga
sekarang belum beruntung gitu ya, kita harus peduli. Nggak boleh lagi kita lepas tanggung jawab, ya, bahkan kita mencela ya, pelaku kejahatan yang dia sendiri merupakan perbuatan yang sudah nggak bisa dia lakukan lagi gitu ya. Ya, daripada mati sekarang lebih baik mati besok misalnya gitu ya, prinsipnya. Akhirnya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi diharapkan kita bisa mempelajari ya, kedua undang-undang ini untuk kita memberikan aktif juga, memberikan pemahaman kepada keluarga kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada saudara-saudara kita, bahwa dalam penyelesaian perkara pidana di negara kita itu sudah mengalami beberapa perubahan. Saya pikir itu sedikit dari saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.